Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini tuh ada updatean iOS yang bener-bener major update diberikan sama Apple untuk para penggunanya dimanapun kalian berada. Mulai dari iOS, iPadOS, dan juga operating system untuk produk Apple lainnya. Kira-kira update apa aja itu? Langsung aja kita masuk ke videonya. Major update yang akan gue bahas kali ini adalah iOS 18. Tepatnya tuh kemarin Apple mengumumkan beberapa operating system terbaru mereka termasuk iOS ini di event WWDC-nya. Dan kali ini akan kita bahas tuntas mengenai apa aja sih yang baru di iOS 18 ini. Oh ya, untuk device yang kompatibel yaitu iPhone dengan chip A12 Bionic ke atas ya, which is itu iPhone XR, XS Family, dan juga iPhone SE generasi kedua, ketiga itu masih bisa mendapatkan updatean ini. Cuma paling ada beberapa fitur aja yang disunat. Jadi perubahan besar pertama itu ada pada bagian home screen ya. Ini udah gue coba customize juga. Jadi di sini tuh kita bisa mengganti warna icon. Ini kan warna icon gue warna hitam ya. Aslinya kan warna putih kayak gini nih. Nah kayak gitu. Nah itu kita bisa customize ya. Bisa kita ganti warnanya menjadi dark seperti ini. Cuma itu tersedia untuk aplikasi bawaan aja ya. Untuk third party-nya dia belum tersedia. Caranya gimana? Gampang banget. Kita tinggal tap aja di bagian yang kosong ini untuk home screen-nya. Lalu di bagian atasnya ada pilihan edit ya. Kita tinggal pencet aja. Dan di sini ada dua opsi ya, ada add widget dan juga customize. Kita pilih yang customize aja. Nah, tampilannya seperti ini, ada automatic, ada dark, light, dan juga thin. Dan di bagian atasnya ada small dan large, ini untuk mengganti ukuran iconnya ya. Nah, dia akan besar seperti itu kalau misalnya kalian pilih yang large. Sementara kalau dibalikin ke small, dia akan mengecil. Nah, kalau kita pilih automatic di sini, dia akan menyesuaikan dengan warna background kita tuh cenderungnya cerah atau gelap ya. Karena ini warnanya agak cerah, dia akan menyesuaikan dan warna ikonnya berubah menjadi cerah juga berwarna putih. Dan pada saat kita ubah ke dark, nah dia akan berubah menjadi warna hitam seperti itu. Ini untuk lightnya sama kayak tadi. Dan yang terakhir ada tint. Jadi tint di sini kita bisa sesuaikan warna apa yang kita inginkan. Misalnya di sini ada warna pink ya, dia akan berubah warna pink juga seperti itu. Cuman sayangnya kalau misalnya kalian pakai widget yang pakai foto, dia akan berubah juga untuk warnanya agak keping-pingan gitu, jadi kurang bagus aja. Kalau misalnya kalian nggak pakai sih nggak ada masalah. Dan ini kalian bisa sesuaikan, kalian pilih warnanya seperti apa. Warna ungu bisa, warna biru, hijau, kuning, merah juga bisa. Atau kalau misalnya kalian pengen sesuaikan warnanya dengan yang ada di background kalian, background wallpaper, itu bisa juga tinggal pilih yang bagian sini. Cet aja. Nah, kita tinggal pilih aja bagian mana yang ingin kalian pilih untuk warnanya. Misalnya di sini gue pilih yang warna biru. Nah, dia akan berubah juga menjadi warna biru. Seperti itu ya. Tapi karena ini nggak pantas dikasih warna biru, akhirnya gue pilih yang dark aja. Seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada logo matahari, itu fungsinya untuk menggelapkan wallpaper kita ya. Kayak semacam dikurangin gitu exposure-nya pada saat kita pencet kayak gini. Nah, dia akan gelap seperti itu. Bukan gelap sih, agak redup lah gitu ya. Dengan catatan icon aplikasinya itu berada pada posisi dark ya. Kalau misalnya kalian pakai yang white atau automatic-nya juga white, dia nggak akan berfungsi dan bahkan nggak muncul ya. Light sama otomatis nggak muncul. Kalau misalnya dark dia muncul. Nah seperti itu. Tinggal sesuaikan aja selera kalian seperti apa. Cuma kalau gue sih mending diterangin aja. Terus yang kedua masih pada bagian home screen. Sekarang tuh icon aplikasinya bisa dipindah sesuai dengan keinginan kalian. Dimanapun bisa tanpa harus menemuin slot yang di atasnya terlebih dahulu. Caranya gampang banget, tinggal drag and drop aja. Misalnya ini CapCut, gue pindahin ke sini gitu ya. CMO kita pindahin ke sini, password pindahin ke sini. Dia bisa, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu lagi ya menuin yang atasnya dulu baru ke bagian bawah, itu nggak perlu. Tapi sayangnya dia tuh nggak bisa yang bener-bener center tengah gitu ya. Di bagian sini misalnya dia nggak bisa. Dia tetap harus ngikutin slot yang udah ditentuin sama Apple ya. Jadi nggak bisa bener-bener tengah kayak gitu loh. Perubahan besar berikutnya yaitu ada pada bagian control center. Jadi kalau kita swipe down kayak gini, nah sekarang tuh kita dimanjakan dengan hadirnya tampilan baru untuk control center ini. Ini tuh sekarang lebih customizable ya. Kalian bisa edit melalui icon plus di bagian atas ini. Nah di sini, nah seperti itu tampilannya sama kayak di home screen tadi ya. Dan kalian bisa hilangkan aplikasi yang sekiranya kalian nggak suka atau nggak butuhkan. Dan untuk icon aplikasinya sekarang bisa diubah ya untuk size-nya. Contoh di aplikasi Apple Music ini di bagian atas kan di sini ada bagian bold-nya ya, sama sih semuanya juga ada. Nah bagian bold-nya untuk garis tepi di bagian bawah sini, ini tuh bisa kita tarik kayak gini nih. Nah dia akan mengecil seperti itu. Dan untuk icon aplikasi lainnya tuh mengisi ruang yang kosong tadi ya. Dan kalau misalnya mau kita balikin tinggal tarik aja ke bagian kanan. Nah, seperti itu. Dan juga sekarang kalian tuh bisa menambahkan icon aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian dengan cara pilih add control di bagian bawah sini. Nah, di sini muncul banyak ya, kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Mirip-mirip kayak di widget home screen ya. Jadi banyak banget ini.
Yang barunya lagi di control center ini tuh sekarang ada 5 icon tambahan. Yang pertama tuh icon power atau shutdown di bagian atas ini. Jadi bisa kalian gunakan kalau misalnya mau matiin si iPhone-nya. Ya paling nggak bisa jadi jalan pintas lah ya untuk matiin iPhone melalui control center ini. Lalu ada icon love di sini yang menandakan tuh menu utama yang ini nih. Ini namanya menu utama. Walaupun sebenarnya gue lebih suka icon rumah atau home ya. Kalau love itu kan kesannya list favorit gitu. Tapi nggak apa-apa. Terus ada musik di sini, kita pencet. Kita bisa pencet atau kita slide kayak ini juga bisa. Di sini ada musik, dan di sini fungsinya untuk menampilkan musik yang sedang kalian dengarkan dengan tampilan foto album yang lebih besar. Lalu kalau kita slide lagi, di sini ada icon tambahan buat nyisipin beberapa function yang diperlukan jika di menu utama tadi udah penuh ya. Jadi kalian bisa drag and drop di sini. Dan yang terakhir di sini ada sub menu seluler yang bisa kalian atur melalui icon ini. Yang walaupun sebenarnya kalau misalnya kita kembali terus kita pencet di sini, nah dia sama yang muncul ya, seluler juga. Jadi tinggal kalian pilih aja nyamannya pakai yang mana, fungsinya semua sama. Oh ya, untuk lampu flash sekarang juga ada animasi terbaru ya di Dynamic Island. Jadi pada saat gua pencet kayak gini, nah dia muncul animasi Dynamic Island-nya. Senternya seperti ini. Dan ini kita bisa atur ya, kalau misalnya mau gua cerahin, tinggal gua tarik ke atas kayak gini. Tuh. Kelihatan lah ya di kamera. Kalau gua tarik ke atas dia semakin cerah, kalau gua turunin dia redup. Dan juga ini kita bisa atur juga ya untuk ke samping kanan dan juga kiri. Kalau misalnya ke kanan tuh dia akan melebar untuk si cahayanya. Kalau kita ke kiriin dia akan menyempit tapi tetap terang ya di satu titik. Bedanya gitu doang, kalau nyebar dia nggak terlalu terang, cuman dia lebih luas untuk cakupan dari cahayanya. Kayak gitu. Kalau matiin tinggal pencet aja di bagian Dynamic Island-nya. Sama aja. Di bagian widget sini juga sekarang ada perubahan yang cukup menarik ya. Contohnya di bagian widget weather di sini. Jadi pada saat gua hold di bagian bar kosong, terus gua tarik di sini seperti yang ada di control center tadi. Gue tarik ke bawah, dia jadi langsung besar ya, membesar dan memberikan informasi tambahan lainnya kayak cuaca di keesokan hari itu seperti apa dan juga berapa derajat suhu di hari tersebut. Kalau mau kita kecilin tinggal kita tarik aja lagi kayak gini. Nah, seperti itu. Dan gue nggak tahu ya ini berlaku untuk semua widget atau enggak, tapi pada saat gue pakai widget yang third party dia nggak mau ya gue tarik kayak gini. Nah, gue nggak tahu semua third party widget tuh kayak gini atau enggak. Jadi kalian tinggal coba aja kalau misalnya punya aplikasi yang pakai widget dan itu mau ditarik ke bawah bisa atau enggak, itu kalian yang tahu. Selain itu juga ada animasi kecil ya pada saat kita pencet tombol power, volume, ataupun action button salah satunya, atau dua-duanya pun juga bisa. Misalnya mau screenshot atau pencet salah satu, misalnya gini nih, di bagian volume gue pencet. Nah dia ada animasi kecil ya, bar hitam. Nah lu bisa lihat sendiri di situ. Ini volume atas juga ada, action button juga. Tuh, tombol power juga nih. Tuh, dia nonjol gitu berwarna hitam tuh, lu bisa lihat sendiri. Asik banget gitu, bikin satisfying. Dan ini juga berlaku untuk semua tombol ya. Tombol power, tombol action button juga bisa. Dan pada saat kita screenshot tombol power dan tombol volume atas, nah dia muncul juga dua-duanya. Fitur berikutnya ada pada aplikasi message atau perpesanan. Jadi itu di sini ditambahkan fitur di bagian tap back pesan. Jadi pada saat kita tap pesan orang seperti ini nih, kita tap. Nah, sekarang tuh kita bisa mereaction dengan lebih banyak emoji di sini. Yang mana sebelumnya tuh cuma ada jempol ke atas, ke bawah, emoticon tulisan haha, tanda seru dan tanda tanya doang. Sekarang tuh kalian bisa pakai recent emoji yang pernah kalian gunakan di sini, atau misalnya kalau kalian kurang bisa juga pakai emoji plus di bagian sini. Tinggal pencet aja. Nah, masih banyak pilihan emoji yang ada di sini. Tinggal kalian pilih aja, sesuaikan dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian seperti apa, dan lalu kirim aja. Seperti itu ya. Masih di aplikasi pesan, sekarang tuh Apple menambahkan efek untuk setiap kata yang kalian ingin kirimkan ke teman kalian. Caranya tinggal kalian blok dulu aja kata atau kalimat mana yang kalian ingin kasih efek. Contohnya di sini gue mau kasih efek di dua kata aja ya, main sama love. Jadi nggak perlu semuanya, gue blok kayak gini. Lalu kita pilih di bagian text effect di sini. Nah, dia akan muncul banyak efek ya di sini. Ada big, small, shake, node, explode, ripple, bloom, dan juga jitter. Di sini juga ditampilkan untuk bold, italic, underline juga ada. Jadi cukup lengkap ya, di sini bisa kalian gunakan sesuka hati kalian. Contoh gue mau pilih yang shake ini. Nah, dia langsung berubah ya. Sebelum gue kirim dia berubah menjadi shaky gitu untuk teksnya. Dan ini cuma di bagian my love-nya doang ya, si is-nya enggak. Cuma dua kata yang gue blok tadi. Sebenarnya fitur ini tuh juga ada ya di iOS 17, cuma sayangnya baru bisa untuk keseluruhan kalimat yang kalian ketik. Nggak bisa dipilah untuk beberapa kata aja kayak di iOS 18 ini. Kalau mau kirim tinggal kirim aja. Nah, dia akan ada efek untuk itunya ya, si shaky-nya. Nggak cuma di situ, aplikasi pesan ini sekarang juga ditambahkan fitur yang sangat bermanfaat, yaitu schedule message. Fitur ini tuh memungkinkan kita untuk mengirim pesan tapi untuk dijadwalkan ya. Misalnya kalian pengen kirim pesan tapi pengen kirimnya itu besok pagi.
Nah, bisa tuh pakai fitur ini, nanti dia akan otomatis kirim di hari dan jam yang kalian tentukan. Misalnya gue mau ucapin selamat ulang tahun ke teman gue di jam 00.00 biar tepat waktu gitu. Tapi mata gue udah ngantuk banget nih, nggak kuat nahan sampai larut malam. Pakai aja fitur ini. Caranya tinggal ketik dulu aja teksnya seperti ini, lalu pilih icon plus di bagian sini, scroll ke bawah, pilih yang send letter. Nah, kita tinggal sesuaiin aja untuk tanggalnya 12 Juni ya. 12 Juni jam 00.00. Nah, kalau udah tinggal kita kirim aja di sini. Nanti ada keterangan di situ ya, send letter tomorrow 00.00. Nah, kalau kalian merasa ada kesalahan untuk waktunya, kalian bisa edit juga ya di bagian edit sini nih. Tinggal pilih edit time di sini dan sesuaikan aja tanggal, hari, dan juga jamnya. Tambahan fitur baru lainnya yaitu ada pada aplikasi kalkulator ya. Jadi di iOS 18 ini tuh Apple kasih perubahan yang sangat drastis di aplikasi kalkulator ini. Yang pertama, tampilannya tuh agak berubah sedikit ya sebenarnya. Di sini tuh ada icon untuk recent calculate yang pernah gue hitung sebelumnya. Jadi untuk historinya ada di sini. Lalu di bagian bawah sini untuk logo kalkulatornya itu ada 3 pilihan ya. 3 tipe penggunaan kalkulator. Yang pertama ada basic, scientific, dan juga math notes ya. Yang basic kita udah biasa coba pakai, dan untuk yang scientific ini sebenarnya lebih komplit ya. Kayak sin, cos, tangan tuh ada semua di sini. Lalu yang terakhir tuh ada math notes. Nah, di sini tuh sekarang kita bisa ngitung langsung ya pakai aplikasi notes. Contoh nih. Gua ketik 75 dikali 12 dibagi 3. Belum sama dengan pun dia udah kasih jawabannya ya. Ini kalau misalnya gue kasih sama dengan, harusnya sama ya. Nah, sama dengan 300 lah jawabannya. Ini kan nggak pakai spasi ya. Kalau gue cobain spasi 1, dia tetap sama ya. Gue hapus dulu. Bagi 3. Nah, coba spasi lagi. Sama loh. Jadi spasi nggak ngaruh ya. Seberapa banyak spasi yang kalian tampilkan di sini itu juga nggak ngaruh untuk hasilnya. Dan satu hal lagi yang bikin keren adalah dia juga bisa menggunakan tulisan tangan langsung yang di Apple Notes. Contoh, gua tulis di sini 125 dikali berapa ya? 7 misalnya dibagi 11 sama dengan, nah, langsung udah ada hasilnya ya. 79, berapa tadi? Ini bisa kita kecilin sih. Nah, berapa sih tadi hasilnya? 79,545. Dia tulisan tangan juga ya. Ini kalau misalnya kalian cek juga hasilnya sama ya di kalkulator basic. Sekarang kita coba perhitungan yang nggak mainstream ya. Misalnya gua ketik di sini log 12 dibagi 2 sama dengan, langsung ada hasilnya loh, 0,54 guys. Tungguin bentar. Tuh. Log 12 dibagi 2 adalah 0,54. Lu bisa cek sendiri hasilnya itu sama ya, 0,54. Jadi fitur ini tuh sebenarnya lebih enak kalau kita pakai iPad ya, karena kan ada Apple Pencil di dalamnya. Sementara iPhone kan nggak bisa. Tapi paling nggak fitur ini tuh hadir juga ya di iOS, jadi nggak cuma di iPadOS. Fiturnya keren banget sih ini asli. Kalau misalnya ada di zaman gua pas sekolah itu udah pasti nilai matematika gua 100 terus sih. Oh ya, satu hal lagi yang gue lupa. Jadi di sini ada fitur convert. Ini tuh untuk mengkonversi mata uang ya. Jadi misalnya di sini 15.900 itu sama dengan 0,98 dolar ya. Bisa kita ubah juga. Misalnya mau cek berapa sih dolar sekarang. Tuh dolar sama dengan udah 16.200 ya. Tinggi juga dolarnya. Ya pokoknya gitulah untuk fungsi dari convert ini ya di aplikasi kalkulator. Gue nggak tahu dia ngikutin kurs mata uang secara real time atau gue nggak tahu juga sih. Tapi paling nggak ada fitur yang bermanfaat juga. Oke, itu dia untuk aplikasi kalkulator. Sebenarnya di aplikasi Notes tuh ada fitur baru yang hadir ya, yaitu transcription audio yang fungsinya tuh memungkinkan kita untuk mendapatkan teks otomatis yang muncul. Jadi di bagian sini nih, record audio. Nah, di sini harusnya muncul icon ya, transcription audio. Itu memungkinkan kita untuk mendapatkan teks otomatis yang muncul pada saat kita mengucapkan sesuatu di recording audio notes ini. Jadi kalau misalnya mau nyatet tapi males ngetik ya tinggal ucap aja. Nanti akan ditranskripsi langsung sama si Apple dalam bentuk teks. Coba gue nggak tahu kenapa dia belum muncul di sini, nggak tahu nunggu updatean iOS sampai September nanti, atau mungkin nggak kebagian untuk region Asia ini. Kita tinggal tungguin aja nanti kedepannya seperti apa. Selanjutnya di sini ada perubahan besar yang ada pada aplikasi setting. Jadi kalau kita scroll ke bagian bawah sini, itu ada submenu apps ya di sini. Yang isinya tuh seluruh aplikasi yang sudah kita install di iPhone ini. Jadi semuanya tuh ada di sini ya. Nggak perlu lagi berceceran atau berantakan lagi di halaman utama settingnya. Sekarang udah dikumpulin sama Apple semuanya di sini. Kemudian masih di bagian setting, sekarang tuh Apple kasih kemampuan eye tracking ya, atau kontrol menggunakan mata. Kita ke bagian accessibility, lalu pilih yang eye tracking di sini.
Jadi simpelnya tuh di sini kita bisa mengontrol iPhone kita tanpa harus kita sentuh sama sekali. Coba kita enablekan di sini, lalu dia meminta untuk verifikasi mata ya, gerakan mata. Tinggal kita ikutin aja lingkarannya, warna biru di situ, warna ungu. Jadi mata kita tinggal ngikutin aja ya. Posisi lingkarannya ada di mana. Gue nggak tahu sih ini kalau ngedip ngaruh atau enggak ya. Tapi masa ya gue nggak ngedip. Udah belum sih? Oh udah. Oke udah aktif. Jadi ada kursor gitu ya. Kalau mata kita ke situ, tahan bentar dia langsung mati. Coba gue hidupin lagi. Wih. Mana ini? Dia belum akurat sebenarnya. Snap to item apa kejauhan mata gue? Dual control. Coba kita back. Bisa dikontrol sih, cuman belum akurat ya. Kayaknya harus ada updatean lagi nih untuk beta selanjutnya. Inovasinya sih bagus ya, kontrol melalui mata, cuman secara fungsional dia belum maksimal. Mentah banget sih ini. Kita matiin aja. Nggak apa-apa lah ya, harap maklum karena ini baru beta pertama, mungkin nanti untuk sampai September bisa diperbaiki sama Apple dan syukur-syukur bisa maksimal di versi resminya nanti. Fitur baru selanjutnya, sekarang kita tuh udah bisa mengunci setiap aplikasi yang kita punya menggunakan Face ID. Jadi kalau misalnya mau masuk aplikasi itu tuh harus memerlukan Face ID ya yang terdaftar di iPhone tersebut. Contoh aplikasi foto di sini, caranya tinggal kita hold aja aplikasinya. Nah, pilih yang required Face ID di sini, kita pencet. Oke. Tungguin. Nah, di sini ada muncul aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan akses aplikasi foto tadi ya. Kita tinggal down aja, harusnya udah sih. Nah, dia langsung ke Face ID ya. Agak susah sih ketutupan kamera. Nah, udah bisa. Kurang lebih gitu ya. Kalau gua pencet lagi, dia minta lagi. Oke. Kurang lebih kayak gitu fungsinya untuk Face ID dan ini berlaku untuk semua aplikasi. Harusnya sih semua ya. Aplikasi perbankan pun juga bisa ya. Tuh, ini udah gua aktifin untuk Face ID-nya. Tuh, dia ada. Jadi lumayan aman kalau misalnya berhubungan sama uang apalagi ya. Gua coba buka BCA Mobile. Nah, buka ya. Ini karena ada kamera di sini jadi agak repot gue untuk Face ID-nya. Kalau misalnya langsung berhadapan di HP sih pasti lebih gampang. Selanjutnya di dalam aplikasi foto sekarang udah di redesign ya sama Apple. Jadi kalau kita buka aplikasi foto di sini, nah tampilannya seperti ini. Kalian juga bisa sortir berdasarkan kapan kalian tambahkan dan juga berdasarkan kapan kalian capture ya. Bisa pilih salah satunya. Dan juga di sini ada filternya juga. Udah bisa kalian manfaatin, udah digabungin juga di sini. Dan kalau misalnya kita scroll ke bawah itu ada recent days, ada people and pets, pin collection, memories, trip, album, share album, feature foto dan masih banyak lagi lainnya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian Apple juga sekarang menambahkan aplikasi password mandiri. Jadi ini fungsinya untuk mengelola beberapa password ya, password yang ada di iPhone kalian yang udah pernah kalian gunakan, kata sandi penting yang ada di iPhone kalian. Pada dasarnya ini tuh udah ada di pengaturan, cuman sekarang tuh dibikin aplikasi mandiri aja dan dibuat lebih simpel dan menarik dengan menampilkan password dalam bentuk grup seperti ini. Dan yang terakhir ada pada aplikasi Apple Music. Jadi kalau kita buka Apple Music sini, yang mana sekarang tuh Apple memberikan UI baru untuk tombol acak, putar otomatis dan juga pengulangannya. Dan kalau kita geser ke bagian atas sini, nah di sini tuh ada historinya, kita bisa hapus langsung dengan cara pencet clear di sini. Clear. Nah, walaupun simpel gitu ya, ini cukup membantu lah dan terlihat lebih clean aja untuk tampilan Apple Music-nya. Oke, jadi itu dia untuk hal-hal baru yang major update yang ada di iOS 18 ini. Mungkin untuk lebih detailnya nanti gue akan bikin video khusus dari beberapa aplikasi yang udah diupdate sama Apple. Dan kalau kita berbicara mengenai performa, sebenarnya untuk performa di iOS 18 ini gue belum ngalamin bug sama sekali ya. Crash itu belum ada, gue buka aplikasi ya lancar-lancar aja kayak pada saat gue pakai iOS 17.5.1 sebelumnya. Gue gak tahu kedepannya ada bug atau enggak ya, nanti gue update aja lah pada saat seminggu atau beberapa hari menggunakan iOS 18 ini. Tapi kalau berdasarkan angka dan data, gue udah cek juga untuk Geekbench score-nya. Jadi di Geekbench 6 sini. Untuk CPU-nya tuh gue mendapatkan di angka 2860 untuk single core-nya ya. Untuk multi core-nya 6666. Dari single core sebelumnya tuh ada kenaikan sedikit. Tapi untuk dari multi core-nya dia ada penurunan yang lumayan sih ya. Untuk CPU-nya. Sementara untuk GPU-nya gue mendapatkan di angka 27506. Ini tuh ada peningkatan yang cukup tinggi ya dari sebelumnya. Di 24453.
Tapi tetap aja nih semua cuman data dan angka aja, performa sesungguhnya cuman kalian yang tahu karena kalian juga yang menggunakan iPhone tersebut. Kalau dari battery health di sini cycle count-nya tuh gua di angka 358, battery health-nya masih di 94%. Ya lumayan cepat juga ya turun dari 100% kemarin karena memang ya normalnya segini dengan penggunaan cycle count 358. Apalagi akhir-akhir ini gua lumayan cukup sering ya ngegame. Ntar 10 hari terakhir tuh penggunaan baterai gue tuh 36% untuk Mobile Legends, TikTok dan aplikasi ringan lainnya sih, tapi seringnya Mobile Legends tuh. Screen on time karena sering game ya gue dapetin di 6-7 jam sih. Iya, rata-rata 6-7 jam. Ya nanti gue akan update lah untuk performa dari iPhone gue dan juga kondisi baterai penggunaannya bisa seberapa lama untuk screen on time di iOS 18 ini. Untuk beta selanjutnya iOS 18 beta kedua mungkin bisa jadi 2 minggu paling cepat kali ya, atau mungkin sebulan Apple baru kasih, gue gak tahu kapan. Kita tinggal tunggu aja update-annya. Buat kalian yang mau download dan install iOS 18 ini, gue juga nanti akan bikinin video khusus cara download dan install dari 2 cara ya, di iPhone-nya langsung dan juga via PC. Nanti gue akan bikinin videonya setelah video ini sih pastinya, kalian tinggal tungguin aja. Oh ya, satu hal lagi, sebenarnya Apple tuh kasih Apple Intelligence ya, teman, itu belum bisa diterapkan di sini. Nanti tuh Apple bakal kasih di beta terakhir ya di dekat-dekat bulan September. Dan yang bisa menggunakannya tuh hanya iPhone dengan chip A17 Pro M series ya. A17 Pro itu kan iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max, dan chipset M series ya. Untuk iPad berarti kan iPad Air 5 tuh, mulai iPad Air 5 M1. Untuk mini 6 kayaknya 15 Bionic deh, jadi nggak bisa. Mulai iPad Air M1 yang generasi kelima itu ke atas itu bisa menggunakan Apple Intelligence. Sementara untuk iPhone-nya cuma dari 15 Pro dan 15 Pro Max aja. Nah nanti untuk 16 Pro dan 16 Pro Max mungkin untuk temennya. Gua nggak tahu iPhone 16-nya dia support atau nggak sih. Harusnya sih support ya. Tapi kalau misalnya support, pasti harus dikasih embel-embel Pro juga sih di dalam chipset si iPhone 16-nya. Ya gue nggak tahu lah, ntar kita cek aja ke depannya seperti apa. Sekian dulu video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.